Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Baru aja selesai Arsenal 3, Manchester United 1. Pertandingan selesai di Emirates. Manchester United menderita kekalahan lagi. Ya, seperti biasa gue pingin bikin review pertandingannya. Dimulai dari formasi, seperti gue sebutkan di preview, Manchester United bermain dengan 4-2-3-1. Varane, McTominay, dan juga Cristiano Ronaldo main dari awal. Dan menurut gue ada kejutan di back sayap dengan tetap dimainkannya Diogo Dalot di sisi kanan dan Alex Telles bermain di sayap kiri ya. Menit kedua Arsenal langsung unggul 1-0 dengan apa? Dengan memanfaatkan kesalahan back tengah Manchester United yang tidak bisa menghalau crossing. Di situ ada Varane dan juga Alex Telles. Dan seperti yang gue singgung di preview, Arsenal ini sangat jeli dalam memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari lawannya. Menurut gue, dengan amatiran penampilan Manchester United sebenarnya di 10 menit awal, ya ini terlepas dari kebobolan karena kesalahan pemain belakang, sebenarnya bermain lumayan. Bahkan sempat mendapatkan beberapa peluang, salah satunya dari Elanga dan juga dari Bruno Fernandes. Ini sering sekali berawal dari pressing yang cukup efektif. Lalu juga build up serangan yang menurut gue lumayan, not bad. Dan juga link up antara Ronaldo dan sayap serang Manchester United yang terjalin cukup bagus. Terutama Elanga yang mampu tampil cukup cepat. Justru Arsenal yang mulai kesulitan masuk ke daerah Manchester United dan sering bisa masuk ke daerah pertahanan Manchester United ya, karena kesalahan lini tengah atau juga kesalahan lini belakang. Bahkan Manchester United pelan-pelan mulai dapat kembali mendapatkan beberapa peluang. Di sini gue lihat pada saat itu ya, pressing yang cukup efektif sering menjadi kunci didapatkannya peluang untuk Manchester United. Di samping beraninya pemain depan Manchester United untuk bermain umpan pendek merapat dengan pergerakan tanpa bola yang mengandalkan kecepatan, baik itu dari Elanga maupun juga dari Jadon Sancho, pun juga seorang Cristiano Ronaldo yang sering dengan jeli turun ke belakang untuk menjemput bola, memberikan ruangan-ruangan utamanya di daerah sayap Manchester United. Lalu ya dia dengan jitu mendistribusikan bolanya ke Elanga maupun juga Jadon Sancho. Tapi justru di menit ke-30 lagi-lagi karena kesalahan koordinasi lini belakang dan kejelian Odegaard menempatkan bola, ada gol yang dianulir oleh VAR, tapi wasit memberikan penalti karena Saka yang dijatuhkan oleh Alex Telles. Ya dia juga jeli menurut gue ya, Saka ini untuk mencari ruang kosong. Di samping juga ya jitunya Odegaard yang melihat pergerakan tersebut. Saka sendiri yang mengeksekusi penalti 2-0 untuk Arsenal. Nah yang menarik menurut gue, Manchester United ini tidak goyah. Setidaknya lini tengah dan lini depan ini build up serangan cepat dari sisi kiri. Ada build up serangan yang cukup cepat dari sisi kiri ya, antara Sancho, Telles dan juga diakhiri oleh crossing dari Nemanja Matic yang menemui Cristiano Ronaldo, mengecilkan kedudukan menjadi 2-1. Menurut gue ringan amatiran, babak pertama ini United tampil buruk sebenarnya di lini belakang, utamanya back sayap. Ini sering sekali tembus ya back sayap ini. Dan ini mampu dimanfaatkan oleh Arsenal. Sementara di lini tengah, menurut gua jarak terlalu jauh antara kedua pivot. Dan McTominay juga sering gagal menutup pergerakan utamanya pergerakan Odegaard. Dan pemain tengah lain juga sering memberikan momentum kepada Arsenal dengan melakukan kesalahan-kesalahan ya. Pun juga ini yang menjadi perhatian gua adalah akurasi umpan dari Scott McTominay utamanya Scott McTominay ini yang cukup rendah dibandingkan dengan pemain tengah lain, namanya Matic, dibandingkan dengan Elneny maupun juga Xhaka. Dan menurut gue ini menjadi salah satu kelemahan dari lini tengah Manchester United. Manchester United mampu memberikan perlawanan sebenarnya, bahkan lini depan sempat dapat beberapa momentum dan peluang. Ada kena mistar, ada juga momentum yang dapat diperdebatkan apakah itu penalti atau tidak untuk Manchester United ya. Di sini gua seperti biasa ingin menunjukkan posisi rata-rata di babak pertama ya. Bisa dilihat posisi ini bahwa ya ini dia posisinya. Sorry ya agak lama sedikit menampilkannya. Nah, ini bisa dilihat link up di sisi kanan
jarak yang cukup dekat antara Elanga dan juga Diogo Dalot ini memudahkan untuk sebenarnya Elanga membantu pertahanan. Tapi dia harus cepat ketika naik ya transisinya. Di lini tengah Cristiano Ronaldo sering turun ke bawah. Matic tampil cukup dalam di sisi tengah ya, tampil sebagai gelandang bertahan. Jadon Sancho nih sering dimanfaatkan. Cuman karena jarak yang cukup jauh antara Sancho dan juga Telles, plus menurut gue kemampuan transisi dari menyerang ke bertahan utamanya dari Telles yang tidak begitu bagus, mengakibatkan sisi kiri ini sering bocor. Untuk statistik di babak pertama ini bisa dilihat ball possession dikuasai betul oleh Arsenal. Total shots tapi berimbang. Bahkan bisa dilihat ya on target Arsenal masih unggul. Big chances unggul tipis Arsenal. Manchester United kena mistar sekali, counter attack sekali. Shot inside box, shot outside box sebenarnya cukup banyak yang diciptakan oleh Manchester United ya. Akurasi passing masih di bawah Arsenal. Nah, ini adalah yang menarik menurut gue adalah tackling, interception dan juga clearance di mana Manchester United ini sebenarnya tinggi ya dalam statistik ini, dan menurut gue cukup sayang saja tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini gue ambil dari TV Belanda yang memberikan analisa sedikit mengenai jarak yang cukup jauh antara Matic dan juga McTominay. Ini sering sekali terjadi dan memudahkan lini tengah Arsenal di babak pertama utamanya untuk menyerang ya, karena ya praktis sering ada bebas pemain di sana. Dan ini adalah perbandingan dari umpan. Nemanja Matic 95%, cukup tinggi. Scott McTominay 77%, Mohamed Elneny 88%, dan Granit Xhaka 92%. Praktis dari 4 pemain lini tengah dari kedua tim, Scott McTominay ini menurut gue yang menjadi titik lemah di babak pertama utamanya ya. Di babak kedua 10 menit awal Manchester United main sama, ketat di tengah dan masih beberapa kali ceroboh di belakang, terutama lagi-lagi di sisi back sayap. Dan dari skema corner United ini sempat dapat penalti yang sayangnya gagal dimanfaatkan oleh Bruno Fernandes. Sudah mengecoh kiper tapi bolanya kena tiang. Dan setelahnya gue pikir mental akan jatuh ya, tapi justru tempo naik. Manchester United tampil lebih agresif lagi. Bahkan sempat dapat gol yang digagalkan oleh VAR ya, dianulir oleh VAR. Lalu ada juga peluang dari Diogo Dalot yang masih bisa di-save oleh Ramsdale. Lalu bolanya kena tiang. Juga ada penetrasi dari Elanga yang gagal karena dijatuhkan di kotak penalti, tapi sayangnya bukan foul ya. Dan menurut gue wasit kali ini gimana ya, kualitasnya tidak cukup bagus sih. Yang menurut gue ada beberapa momentum di babak pertama dan juga babak kedua yang sangat-sangat debatable keputusan dari sang wasit ini, terutama untuk Manchester United ya. Dapat peluang dan momentum tapi tidak bisa membuat gol, justru dari build up serangan Arsenal diakhiri dengan tendangan cannon ya dari seorang Granit Xhaka yang membuat kedudukan 3-1. Dan ini membuat sulit keadaan Manchester United di lapangan. Gol juga menurut gue itu ada kesalahan di mana setelah Bruno Fernandes lepas bolanya tidak ada pemain tengah atau pemain belakang katakanlah ya di dekat Granit Xhaka yang mengcover Granit Xhaka semua, seperti kayak menunggu di lini belakang Manchester United ya, benar-benar saling tidak ada pressing yang dilakukan di sana. Dan Xhaka juga menurut gue cukup jeli menempatkan bola di sisi kiri dari David De Gea. Kalau gue lihat di tayangan ulang, David De Gea tampak kepalanya agak melihat ke arah kanan justru karena cukup banyak pemain yang menutupi David De Gea sebagai seorang kiper, dan tentu saja ini cukup sulit ya. Dan ya lagi-lagi Granit Xhaka dengan cukup jitu menempatkan bola di tiang jauh dan dengan keras pula ya. Sebenarnya sebelum gol terjadi menurut gue ringan amatiran Manchester United ini cenderung tampil lebih baik di babak kedua, cuman ya tidak bisa membuat gol termasuk dari penalti dan juga beberapa peluang lain yang akhirnya dihukum oleh Arsenal dengan menciptakan yaitu tadi gol dari Granit Xhaka. Dan praktis setelahnya respon dari Ralf Rangnick ini memasukkan Rashford dan Lingard untuk menggantikan Matic dan Elanga, tampak lebih ingin ofensif lagi. Bahkan Juan Mata dimasukkan untuk menggantikan Bruno Fernandes. Cuman sampai selesai tidak ada perubahan, masih kesulitan untuk masuk ke daerah Arsenal ya, praktis yang tampil lebih rapat dan juga lebih dalam bertahan ya. Dan kedudukan selesai 3-1. Penampilan yang menurut gue lebih bagus dari match sebelumnya. Walaupun kebobolannya tetap banyak ya, 3 gol.
Dan 3 gol yang tercipta itu menurut gue ringan amatiran bagi Arsenal, maksud gue ya. Ada peran dari pemain Manchester United di sana. Gol pertama dan gol kedua lagi-lagi koordinasi lini belakang yang buruk, dan Arsenal cerdik serta cepat dalam memanfaatkan hal ini. Sebenarnya Manchester United punya banyak momentum dan peluang, termasuk penalti dan beberapa kena tiang dan juga mistar yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan sebagai atau menjadi gol ya. Ini menurut gue erat kaitannya ringan amatiran dengan fokus dan juga mentalitas tim yang secara kolektif sepertinya sudah tidak berada di lapangan lagi tadi. Ringan amatiran ala gue. Gol kebobolan di menit kedua tuh fokus hilang betul, tidak ada sama sekali. Dan tentu saja di pertandingan ketat seperti tadi ya, kesalahan harus diminimalkan dan konsentrasi harus bisa ditingkatkan. Menit-menit tadi itu yang bikin gol, terutama di menit kedua itu betul-betul kesalahan sih menurut gue. Fokus betul-betul tidak ada di atas lapangan. Terlepas dari hal-hal tersebut ya, lini belakang, lini tengah, dan lini depan, yes, ketiga lini ini wajib diperbaiki musim depan. Bukan hanya dengan datangkan pemain ya, bukan hanya mendatangkan pemain sekali lagi, tapi bagaimana tim kepelatihan yang baru nanti bisa membangun sistem di belakang dan juga di tengah yang solid dan kreatif, serta lini depan yang tajam. Mental yang bagus juga harus dimiliki skuad musim depan. Karena menurut gue ya gue nggak tahu akan berapa banyak pemain yang keluar maupun pemain yang datang, tapi salah satu tugas dari tim kepelatihan sekali lagi menurut gue adalah meningkatkan kapasitas dan juga kualitas para pemain yang ada. Bukan hanya, tentu saja perlu memperbaiki dengan mendatangkan pemain baru, sekali lagi ya, jangan salah, gue juga setuju untuk mendatangkan pemain baru, tapi setelah pemain baru itu datang ataupun nanti pemain lama, bagaimana menyatukan keduanya, meningkatkan kualitas lagi, menurut gue itu juga tugas dari Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya. Balik lagi ke pertandingan tadi ya cukup disayangkan dengan hasil ini. Tentunya Manchester United menutup, kalau menurut gue ya. Sebelum ke menutup peluang, ini adalah statistik di babak kedua, bisa dilihat ball possession Manchester United unggul dari Arsenal. Total shots pun juga yang on target lebih banyak ya. Big chances miss, hit Woodward. Manchester United lebih mendominasi sebenarnya, lebih controlling the game, lebih baik di babak kedua. Cuman sekali lagi ya ada peningkatan dari babak pertama. Cuman ini juga masalah dari Manchester United, di mana Manchester United dalam berapa pertandingan terakhir, hampir semua pertandingan terakhir ya, tidak bisa secara konsisten tampil bagus di 90 menit. Dan di kompetisi seketat English Premier League ini itu dibutuhkan. Kalau tim hanya bisa tampil bagus di babak pertama ataupun babak kedua saja, ya tidak cukup untuk bisa mengangkat ya di papan klasemen dengan memperoleh hasil yang bagus, itu tidak bisa begitu. Dan ya praktis kembali lagi gue katakan, dengan hasil ini Manchester United selesai kalau menurut gue di perburuan 4 besar. Menurut gue dengan beda 6 poin dan Arsenal masih memegang 1 pertandingan di tangan, ini menurut gue sulit ya. Tottenham Hotspur pun juga demikian, plus keduanya ini masih akan bertemu. Artinya salah satu di antara tim ini akan punya peluang untuk mendapatkan poin lagi, ataupun kalau seri juga ya mereka juga mendapatkan ekstra poin. Dan menurut gue walaupun 1 poin itu cukup sangat berarti di pertandingan atau di kompetisi yang mendekati akhir yang cukup ketat untuk memperebutkan 4 besar. Oleh karena itulah gue katakan Manchester United sudah selesai. Ini adalah tanpa Champions League yang keempat dalam 8 tahun terakhir, ini menurut catatan gue kalau tidak salah ya. Menunjukkan tim ini kembali masih perlu diperbaiki pasca atau selepas Sir Alex Ferguson pensiun. Ternyata kita masih belum bisa stabil, masih ada banyak yang harus diperbaiki. Dan kaitannya nanti dengan Erik ten Hag, ya harus diberikan waktu. Dan kita sebagai fans harus sabar, harus tahan-tahan nanti ya, kalau seandainya kan dibully karena hasil yang masih belum bagus dan lain-lain. Karena semua pihak mengakui Erik ten Hag pelatih bagus, semua pihak juga, banyak pihak yang mengatakan kalau ya Erik ten Hag harus diberi waktu dan harus diberi kesempatan, bukan hanya oleh fans tapi juga oleh board management, yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini sering tidak dilakukan ya. Demikian kurang lebih review pertandingan Arsenal menghadapi Manchester United 3-1. Manchester United menurut gue, coba bayangkan ya, ini sebelum gue akhiri, dari Norwich, Liverpool, Arsenal, 3 pertandingan kebobolan berapa?
kebobolan 6, kebobolan 9 gol in total kalau tidak salah hitung. Ya, 2 melawan Norwich, 4 menghadapi Liverpool, dan 3 menghadapi Arsenal 9. Artinya rata-rata tiap pertandingan kebobolan 3. Lini belakang Manchester United ini menurut gua harus di overhaul, harus dirombak ya, dan juga harus ditingkatkan kualitasnya. Tidak cukup hanya dengan mendatangkan individu yang baru, tapi juga bagaimana pelatih, tim kepelatihan baru ya, di bawah manajer baru nanti Erik ten Hag untuk bisa meningkatkan lagi kualitas kolektif di lini tersebut. Dengan hasil ini maka pertandingan selanjutnya bagi Manchester United masih belum selesai ya. Ini masih ada menghadapi Chelsea di kandang sendiri yang menurut gua ya akan cukup berat juga. Ini mendekati akhir dari musim ini, masih ada 4 pertandingan lagi. Kandang juga 2 ya setelah menghadapi Chelsea, lalu akan ada pertandingan kandang terakhir dengan menghadapi Brentford. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang sudah memasuki 10 hari terakhir ini ya, ibadahnya dikencangkan. Terima kasih.